Shalom, saya Pendeta Aaron, saya pendeta di Gemit Getsemani Mere, Asis Amanasi Barat. Saya mau berbagi untuk teman-teman muda, teman-teman pemuda yang sedang bersekolah teologi, dan kemudian teman-teman Cafik, dan teman-teman Vikaris, calon pendeta. Apa yang mau saya bagikan hari ini ialah tentang bagaimana pengalaman menjadi seorang pendeta jemaat perempuan, muda, dan bujang. Baik, kali ini saya sengaja bikin untuk semua teman-teman yang ada pada bukan keresahan ya, tapi sebuah persiapan diri bersama dengan seluruh persiapan yang dilakukan baik di akademik maupun pengalaman-pengalaman berjemaat yang sementara ini dijalani. Nah, saya juga bertolak dari pengalaman beberapa waktu dikontak oleh seorang adik, dia masih mahasiswa teologi, yang bertanya tentang hal ini kepada saya. Dan saya merasa tertarik untuk berbagi tentang ini. Baik, saya mulai dengan hal yang pertama. Bagaimana rasanya menjadi pendeta? Gitu. Mungkin ini pengalamannya sangat subjektif ya, tapi saya pikir saya mau berbagi untuk teman-teman semua menjadi sedikit referensi bagi semua yang belum sampai pada tahap ini. Baik, menjadi pendeta itu sebenarnya jauh dari ekspektasi saya ketika saya menjadi mahasiswa teologi. Waktu menjadi mahasiswa teologi, dengan begitu bersemarak dan bersemangat, saya lebih memilih lebih cepat menjadi pendeta dibanding mengerjakan tugas ataupun aktivitas perkuliahan lainnya yang mungkin pada waktu itu memang sangat banyak sekali dan sangat membebani, ya sampai pada tahap dimana kapan jadi pendeta sih kayak gitu. Nah, tapi ketika jadi pendeta, semua hal itu berbalik pada diri saya dan menjadi sesuatu yang saya pertanyakan balik dalam diri. Ini dulu mau cepat jadi pendeta gitu. Artinya begini, bukan menjadi sesuatu yang susah atau apa, tetapi ternyata menjadi pendeta itu memang sungguh-sungguh membutuhkan kesiapan mental juga, bukan saja kesiapan akademis, tapi kesiapan mental, batin, bahkan juga penyerahan diri yang total kepada Tuhan sampai menjadi pelayanan. Sebab bagaimana kalau kita bekerja tapi kita hanya mempersiapkan, misalnya kita seperti seorang petani, kita hendak pergi bekerja di sawah atau kebun, kita hanya membawa satu persiapan saja, kita akan mungkin kesulitan di hal-hal yang lain. Misalnya kita hanya membawa topi, kita tidak membawa pacul, parang, bahkan bahan makanan ataupun bekal untuk kita nantinya sebentar kita bekerja. Tentu itu juga akan menyusahkan. Kalau kita membawa satu saja, dia akan menyusahkan hal-hal yang lain. Dengan kata lain bahwa kalau kita hanya mantap di bagian akademis, teori-teori teologis yang kita sudah punya, tapi kita belum punya pengalaman bersama Tuhan gitu. Penyerahan diri kita penuh dengan Tuhan, lalu kemudian persiapan mental kita untuk menjadi seorang pendeta, itu akan sangat menyusahkan kita gitu. Yang berikut, saya cepat saja, tidak banyak. Pertanyaan yang berikut ialah bagaimana rasanya menjadi seorang pendeta perempuan di jemaat? Nah, ini pertanyaan menarik karena bagi saya tantangan gereja saat ini juga ialah bagaimana ada pada pelayanan yang mengedepankan kesetaraan gender gitu. Tapi pada pemimpin-pemimpinnya pun ternyata banyak juga pendeta-pendeta perempuan lebih banyak gitu daripada pendeta-pendeta laki-laki. Nah, di sini saya pikir bahwa perkembangan pelayanan itu menjanjikan kita sebagai seorang perempuan bisa ada dan terlibat dalam pelayanan, terusnya menjadi pendeta itu lebih besar sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Karena zaman dulu dalam pekerjaan pelayanan memang medan yang sangat parah, sangat sulit, kemudian menjangkau tempat-tempat pelayanan yang sangat ekstrim, itu membutuhkan pendeta laki-laki yang paling diharapkan gitu, karena perempuan tentu susah untuk mencapai atau menjangkau tempat-tempat pelayanan seperti itu. Tapi sekarang ini kita menjadi pendeta perempuan sungguh bukan menjanjikan, tapi sungguh menolong begitu, karena medan sudah lebih baik. Kemudian kita juga sekarang banyak pendeta perempuan yang sudah bisa
uh, mengendarai motor gitu atau kendaraan sendiri, dan itu sangat menolong gitu. Dan tapi kemudian bahwa ternyata ada juga kebutuhan-kebutuhan jemaat dan karakter-karakter jemaat yang lebih banyak ditolong dengan karakter perempuan gitu sebagai pemimpin, karena kita tidak bisa bilang tidak bahwa ada juga karakter-karakter jemaat yang keras, yang sulit diatur, digembalakan dengan karakter yang keras. Dalam hal ini mungkin karakter-karakter yang dominan pada laki-laki. Tetapi ternyata ketika menjadi pendeta perempuan, itu menolong kita, karakter perempuan dengan karakter emosi yang kecakapan emosional yang baik akan menolong kita untuk memimpin dengan baik, mengembalakan jemaat, menjalankan pelayanan dengan baik. Mungkin itu saran atau share saya tentang hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini pertanyaan yang agak sedikit juga subjektif dan juga jawaban yang juga subjektif juga, yaitu bagaimana rasanya menjadi bagaimana pengalaman menjadi pendeta perempuan muda dan bujangan gitu, atau perempuan muda yang belum menikah gitu. Nah, ini pertanyaan yang cukup sedikit menggelitik saya, bahwa ya ini memang juga ada di pertanyaan yang dimana seorang adik ini pertanyakan kepada saya kaget juga begitu. Tapi ternyata benar bahwa mungkin bagi sebagian orang saat ini bahwa menjadi pendeta perempuan itu sudah luar biasa. Tapi apakah bisa dan bagaimana pengalamannya menjadi seorang pendeta perempuan yang muda dan belum menikah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Nah, bagi saya saya tidak share banyak hal, tapi saya sharing pengalaman pelayanan, yaitu memang kadang-kadang kita berhadapan dengan tantangan di jemaat, yaitu kalau dia sudah perempuan, dia masih muda, dan apalagi belum menikah, itu sungguh-sungguh menjadi tantangan yang cukup besar di pelayanan. Tentu di wilayah-wilayah pelayanan tertentu, bukan semua di wilayah Gemit. Ada juga wilayah-wilayah pelayanan Gemit yang sangat respect terhadap pendeta-pendeta perempuan walaupun dia muda dan belum menikah. Tetapi ada juga tempat pelayanan atau wilayah-wilayah pelayanan karakteristik jemaat yang secara general punya pola pandang pada satu penilaian tertentu, bahwa kalau dia perempuan, kalau dia masih muda, bahkan kalau dia belum menikah, dia belum bisa atur kita gitu, atau dia belum bisa memimpin pelayanan, atau dia belum bisa apa-apa begitu. Nah, ini tantangan. Tapi bagi saya, saran saya bahwa mari kita belajar untuk belajar terbalik daripada semua yang kita alami, karena menjadi pendeta perempuan yang muda dan belum menikah itu sebenarnya banyak keuntungan gitu. Yang pertama, mungkin keuntungannya ialah kita bisa lebih fokus untuk melatih karakter pelayanan kita gitu. Sendiri di pastori, kita menyusun banyak agenda pelayanan, tapi juga punya banyak waktu untuk berdoa. Kita juga punya banyak waktu untuk berkunjung pada jemaat tanpa berpikir banyak hal. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua ialah kita bisa memanfaatkan semangat kita, inisiatif-inisiatif kita untuk memacu banyak hal ada di dalam jemaat gitu. Kita pakai stigma yang ada pada kita, muda dan belum menikah, itu sebagai kekuatan, bahwa kalau kita melakukan atau menerobos suatu terobosan-terobosan tertentu, orang pasti akan melihat dan bisa berpikir bahwa wah, hebat, dia pendeta muda belum menikah, perempuan lagi bisa buat begitu, keren begitu. Lalu kemudian itu bisa diikuti begitu, menjadi trendsetter dalam pelayanan gitu. Yang ketiga, keuntungan sebenarnya menjadi pendeta muda yang belum menikah, pendeta perempuan yang belum menikah, ialah bahwa sebenarnya kita juga sedang menyusun waktu untuk bisa mempersiapkan juga diri sebaik-baiknya pada pola pelayanan ketika kita sudah menikah gitu. Ini satu tantangan bagi juga pendeta muda, yaitu bahwa mungkin dia bisa energik dan punya pola pelayanan yang baik ketika dia belum menikah, tapi ternyata ketika dia sudah menikah itu menurun. Nah,
di masa kita belum nikah atau menjadi pendeta bujangan, pendeta yang masih muda, perempuan, itu lebih baik dipakai untuk mengasah dan mempersiapkan sebaik-baiknya manakala ketika kita sudah menikah dan kita mulai menyusun hal-hal yang perlu kita siapkan untuk ketika kita menikah, bagaimana membagi waktu dengan keluarga dan membagi waktu dengan pelayanan. Mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan, tapi jauh daripada itu, ini tentu menjadi sharing pribadi dan pengalaman yang subjektif, pengalaman yang dari sudut pandang saya gitu. Terima kasih banyak telah menonton. Tuhan memberkati, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk semua adik-adik yang masih berjuang di kampus, dan juga semangat untuk teman-teman atau adik-adik yang masih ada dan menimba banyak pengalaman di jemaat sebagai proses mempersiapkan diri menjadi vikaris, yaitu adik-adik Cafik. Dan semangat untuk adik-adik vikaris atau saudara-saudara teman-teman yang vikaris yang sudah ada untuk dengan mantap mempersiapkan diri menjadi pendeta. Tetap semangat walaupun kamu muda, apalagi kamu perempuan dan belum nikah. Shalom.